welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan membahas mengenai saham BRIS. Saham BRIS itu apa sih? Oke, saham BRIS adalah kode emiten dari PT Bank Syariah Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta pada tanggal 3 April 1969. Efektif 1 Februari 2021, perusahaan berganti nama lagi menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Nah, perusahaan tersebut bergerak dalam bidang perbankan syariah. PT Bank Syariah Indonesia melakukan listing ke Bursa Efek Indonesia dengan harga IPO awal yaitu 510 perak per lembar saham. Nah, hari ini pada tanggal 24 November 2023, BRIS itu harga sahamnya mencapai 1.625 yang menandakan bahwa perusahaan tersebut mengalami kenaikan harga saham yang sangat fantastik ya teman-teman. PT Bank Syariah Indonesia resmi melantai di bursa. Bank hasil penggabungan 3 bank syariah plat merah ini menyandang kode emiten BRIS, bekas BRI Syariah yang juga menjadi surviving entity dari merger. Merger bank syariah yang melibatkan 3 bank syariah BUMN ini termasuk dalam reverse merger. Reverse merger adalah ketika sebuah perusahaan terbuka yang sudah listing di bursa menjadi perusahaan cangkang atau surviving entity dan mengakuisisi perusahaan lain yang belum listing di bursa, teman-teman. Kemudian, untuk mendapat porsi pengendalian, maka perusahaan yang dilebur akan mengambil ahli seporsi besar saham perusahaan surviving entity. Perusahaan yang menjadi cangkang akan menyerahkan saham baru yang dirilis untuk dibeli perusahaan yang di merger, teman-teman. Hasil merger berupa entitas yang sepenuhnya baru atau pengembangan entitas cangkang atau surviving entity dengan meleburnya perusahaan-perusahaan lama ke dalam perusahaan surviving. Merger mempengaruhi harga saham yang jadi surviving entity maupun yang di merge. BRIS yang menjadi surviving entity sahamnya sempat diburu, meroket, lalu berfluktuasi. Oke teman-teman, kita akan lihat struktur pengendalian dari saham BRIS ini ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat bahwa setelah efektif merger di 1 Februari 2021, maka struktur kepemilikan atas saham BRIS terdiri dari Bank Mandiri 51,2% sebagai pengendali baru, BNI 25%, BRI 17,4%, DPLK BRI Syariah 2% dan masyarakat 4,4%. Sedangkan Bank Syariah Mandiri yang belum listing di bursa sahamnya sebanyak 99,9% dikuasai oleh PT Bank Mandiri dan 0,1% oleh Mandiri Sekuritas. Namun semuanya akan tunduk pada pemerintah Republik Indonesia yang tidak secara langsung tetap menjadi pengendali BRIS sebagai bank yang menerima penggabungan. Rencana penguasaan oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI membuat sahamnya ketiganya juga ikut meningkat selama rencana merger BRIS beredar di kalangan investor dan juga trader, teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu saham BRIS telah menjadi primadona ditransaksikan sebanyak 81.787 kali dalam sehari. BRIS juga masuk dalam daftar saham paling ramai ditransaksikan dengan nilai 811 miliar atau mewakili 10,1% dari total transaksi di Bursa Efek Indonesia dalam sehari. Sangat fantastis bukan? Jatuhnya saham BRIS berbarengan dengan pengumuman dari BRI sebagai induk BRIS yang menawarkan untuk membeli saham BRIS yang dipegang publik senilai 781,29. Itu adalah harga yang jauh di bawah harga pasar yang saat itu mencapai Rp1.000. Selain itu, merger dengan skema right issue oleh BRIS akan menyebabkan kepemilikan saham oleh publik yang sebelumnya 18,47% menjadi 4,4% saja. Maka aksi merger ketiga bank syariah akan menciptakan dilusi atau turunnya nilai kepemilikan saham BRIS sebesar 76,2%, teman-teman. Dilusi kepemilikan artinya menurunnya nilai saham yang dipegang. Misalnya, jika kamu punya 100 lembar saham dengan nilai 500.000, jika terjadi dilusi 50%, maka kamu akan tetap punya 100 lembar
namun nilainya tidak lagi 500.000 melainkan 250.000 saja. Itulah yang dimaksud dengan dilusi. Sudah lumrah terjadi di mana saham yang hendak menerbitkan saham baru atau right issue mendadak ramai ditransaksikan, naik ke angkasa lalu dijatuh di detik-detik sebelum right issue dilaksanakan. Namun dalam hal ini right issue yang terjadi bukan benar-benar right issue namun konversi saham. Masyarakat harus tahu hal ini sebelum cemas harga akan di bawah turun ke harga teoritisnya teman-teman. Oke. Oke guys, kita berada di ujung waktu. Terima kasih telah menyaksikan video aku. Semoga bermanfaat.